Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Waalaikumsalam. Bu. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, oke. Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Sehat semua, baik? Pusing, Bu. Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah. Masih ada uang THR. Alhamdulillah. Pantesan mukanya seger-seger semua. Tahu tadi Amalina pusing, kenapa? THR-nya kurang kah? Nggak apa-apa, Bu. Udah biasa. Oh, udah biasa. Aduh, agak sedih ya, tapi nggak apa-apa lah. Hari ini kita semangat belajar dulu karena hari ini kita mau bahas soal yang udah Ibu share di Google Classroom ya. Ibu udah share soalnya di Google Classroom, kalian juga pastinya udah lihat. Karena kemarin kita udah belajar tentang sistem koordinat ya, teman-temanku, anak-anakku yang Ibu cintai. Cie. Jadi hari ini kita mau bahas soal-soal yang ada di LKPD dan juga tentunya nanti bakal ada penugasan dari Ibu juga. Pasti kesukaan kalian lah tugas-tugas dari Ibu mah. Ibu izin share screen ya. Oke. Sekarang kita mau belajar tentang LKPD, tentang LKPD. Kita mau ngebahas LKPD sistem koordinat yang udah kita pelajari minggu kemarin ya. Oke. Sekarang kita scroll dulu bentar. Semut. Nah, ini ada kompetensi dasar, ada indikator, dan juga ada tujuan pembelajaran. Di sini bisa kalian baca aja nanti, baca sendiri dari yang udah Ibu share juga di Google Classroom. Nah, terus di bawahnya ada petunjuk pengerjaan. Oke, pertama berdoa sebelum melakukan kegiatan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu membahas dan memberikan tugas dari LKPD yang Ibu buat, kita berdoa dulu ya sesuai kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Amin. Berdoa dicukupkan. Udah nih berdoa, kita udah selesai. Sekarang kedua, membaca dan mengikuti arahan yang ditentukan. Jadi nanti kalian tinggal ikutin aja arahan yang mungkin dari Ibu atau yang udah ada di LKPD ini ya. Ikutin aja arahannya dan jangan lupa bacanya yang teliti. Oke. Yang ketiga, ini suara Ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, kalau misalnya gambar Ibu jelas nggak atau nge-lag? Share screen atau gambar muka Ibu? Muka Ibu agak nge-lag, Bu. Muka Ibu agak nge-lag, oke. Tapi share screen-nya, oh ya nge-lag juga ya? Tapi nggak begitu parah ya? Jelas kan share screen-nya nggak buram? Aman, Bu. Oke, siap. Yang ketiga, nih, biasanya kalian tuh malu banget kalau mau bertanya, kalau ada yang nggak ngerti. Ketiga, di sini sama Ibu ditekankan ya, jangan malu bertanya pada guru atau teman kelompokmu bila ada hal yang belum kamu pahami. Kalau misalnya emang bener gak paham atau misalnya butuh informasi lanjutan gitu ya, misalnya Ibu ini gimana kok kayak gini caranya, masih belum paham segala macam, langsung tanya aja ke Ibu atau langsung tanya ke teman kelompoknya. Jangan malu, jangan takut di gimanain ya. Jangan takut maunya saya tambah gitu aja nggak bisa gitu. Jangan takut kayak gitu ya. Intinya kalau misalnya mau tanya, tanya aja. Kalau nggak ngerti, tanyain aja. Oke? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Dari peraturannya? Nggak ada, Bu. Oke. Sekarang kita ke pembelajaran yang pertama ya, yaitu mari mengamati. Amatilah ilustrasi denah perumahan di bawah ini. Maaf kalau agak nge-lag ya. Oke, pertama, di sini banyak banget nih ada nama-namanya. Nah, Ibu bacain bawahnya ya. Pada sebuah perumahan, terdapat 4 jalan, yang mana setiap perpotongan 2 jalannya menjadi satu RT. Nama lain dari RT dalam denah tersebut adalah kuadran, dengan aturan penamaannya dimulai dari daerah kanan atas ke bagian kiri, lalu turun ke bawah, terakhir ke kanan di bagian bawah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih,
kalau misalnya Ibu mau ngasih nama RT1, RT1 dimulainya dari mana ya? Coba Putri, Ibu mau tanya. RT1 berarti mulainya dari mana ya? Kalau sesuai kayak yang tadi dikasih tahu di bawah. Nah, ini nih. Masih belum paham, Ibu. Masih belum paham. Bingung. Oke, oke. Sama Ibu dijelasin lagi ya. Jadi, aturan penamaannya itu dimulai dari daerah kanan atas. Coba daerah kanan atas yang mana nih? Yang mana yang kanan? Bukan tangannya ya, tapi sebutin aja misalnya yang rumah siapa yang kanan gitu, yang daerah kanan yang mana? Yang kanan yang ada Wati, Ibu. Betul, yang ada Wati. Nah, berarti penamaannya dari daerah sini ya. Oke, Ibu tanya lagi deh. Kalau misalnya Ibu mau bikin penamaannya RT1, berarti dari mana? Coba Putri. Yang mana? Yang rumahnya siapa aja gitu. Oh, jadi kalau RT 1 itu ada Wati, Mm-mm. Dani, sama Yeri. Itu bukan, Ibu? Oke, betul. Pinter. Putri itu udah bisa. Oke, sekarang, makasih ya Putri. Sekarang Ibu mau ke Amalina. Coba Amalina kalau Ibu mau namain RT2, yang mana ya RT2? Yang ada Felix, Asep, Jenny, sama Lisa, Bu. Pinter. Ih, lancar banget ya Amalina, udah ngerti. Terus Ibu mau tanya ke Ica, coba. Ica, Ibu mau namain RT3 yang mana ya? RT3 itu yang di bawahnya RT2, Bu. Yang Yang ada mana? rumahnya Dadang, Bita, Arif, sama Heri. Oke, pintar. Nah, sekarang yang terakhir nih RT4, siapa yang mau nyebutin? Anggotanya siapa aja RT4? Mangga, ayo nanti Ibu kasih poin tambahan nih. Aku, Putri. Oke, Mangga Putri. RT4 siapa aja? Yang sisanya RT 4 ada Tini, Dedi, Nisa, Faza, sama Sari. Oke, pinter. Udah pada paham ya? Ada yang mau ditanyain dulu dari sini? Dari RT-RT-an ini? Nggak ada, Bu. Paham, Ibu? Oke, paham ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jika saat ini kamu sedang di rumah Faza dan ingin ke rumah Jenny, ntar kita cari dulu rumah Faza di mana ya. Coba. Aduh, ngelag ya. Rumah Faza di mana coba? Duh. Coba tunjukin. Amalina, rumah Faza di mana Amalina? Di Kuadran 4, Bu. Kuadran 4. Oke, berarti kalian di sini ya. Kalian lagi di sini nih ceritanya. Di rumah Faza. Terus kalian mau ke rumah Jenny. Rumah Jenny di mana coba? Coba cari dulu. Kuadran 2, Bu. Di RT2. Kuadran 2. Oke. Berarti ini ya. Nah, kalian dari rumah Faza mau ke rumah Jenny. Oke. Sekarang pertanyaannya apa nih? Kita lihat ke bawahnya. Ibu kecilin dulu deh, kayak kegedean. Oke. Oke, jika saat ini kamu sedang di rumah Faza dan ingin ke rumah Jenny melalui jalan antara rumah Dedi dan Tini rumahnya di mana? Ada yang bisa tunjukin? Di atas rumah Faza, Bu. Di atas rumah Faza. Iya sih benar, di sini ya. Oke, Di Dedi RT sama 4. Iya, RT4, tepatnya RT4 di atas rumah Faza ya. Di atas rumah Faza, ya pokoknya di sini ya. Oke, udah tuh ketemu rumah Dedi sama Tini. Nah, kalian berarti nih, jika saat ini kau sedang berada di rumah Faza dan ingin ke rumah Jenny, melalui jalan antara rumah Dedi dan Tini, berarti kalian lewatnya ke tengah-tengah sini. Kan jalan di antara rumah Dedi dan Tini. Berarti kalian lewatnya ke tengah-tengah sini ya. Berapa rumah dan berapa RT yang harus kamu lewati? Coba nih sama Ibu dibahas dulu. Kalian kan ada di sini nih. Ya, kalian ada di rumah Faza. Terus tujuan kalian adalah rumahnya Jenny. Oke? Sepakat ya, tujuannya rumahnya Jenny ya, bukan ke rumahnya si Dadang. Oke? Nah, dari rumah Faza, kalian jalannya lewat rumah Tini sama Dedi. Berarti kalian ke sini nih. Ini pointer mouse Ibu kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Oke. Ibu.
Oke, berarti kalian lewat sini, jalannya ke sini, terus udah nih sampai sini, baru kalian ke rumah Jenny. Oke, Ibu ulangi ya. Kalian kan dari rumah Faza, dari sini berarti. Nah, kalian lurus, lewat jalan antara rumah Tini sama Dedi, lurus lagi, terus belok ke kiri, sampai ke rumah Jenny. Nah, pertanyaannya, berapa rumah dan berapa RT yang harus kamu lewati? Ibu mau tanya ke Ica, ada berapa rumah yang harus Ica lewati? Coba kalau mau ke rumah Jenny dari rumah Faza. Ada 6, Ibu. Ada 6, coba sebutin rumah siapa aja. Ada rumahnya Tini, Mm-mm. Dedi, Dani, Tono, Jerry, sama Wati. Oke, jadi totalnya ada 6 ya. Benar ya jawabannya Ica. Nah, makasih Ica. Sekarang Ibu mau tanya, ada berapa RT yang harus dilewatin sih buat kita mau ke rumah Jenny ini? Ada yang bisa jawab? Ayo, yang bisa jawab siapa? Ayo, nanti Ibu kasih poin tambahan. Atau Ibu tunjuk aja nih, dari relawan bakal jadi paksawan nanti jadinya. Ibu tunjuk Tunjuk aja aja, deh. Bu. Siapa? Gimana? Saya aja, Bu. Oke, Amalina, silahkan. Jadi ada berapa RT yang harus dilewatin? Ada 1, Bu. Ada 1. RT berapa tuh? RT 1. Oke, betul. Karena kan kita ke sini ya, ke atas ya. Kita dari RT berapa nih? Faza ada di RT berapa? RT 4, Bu. RT 4. Iya, kita ke atas, ke RT 1, baru ke rumahnya Jenny di RT 2. 2. Pinter. Oke. Gimana sampai sini udah paham? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Paham, Bu. Paham. Bu. Paham, oke. Oke, sekarang kita ke bagian bawahnya. Nah, ini tadi kalian udah ini ya, udah tahu ya. Di kuadran 1 misalnya siapa aja anggotanya, di kuadran 2 siapa aja anggotanya, di 3 sama 4 juga siapa aja anggotanya. Nah, untuk bagian ini nanti kalian isi yang apa? Kuadran atau RT-nya sama anggotanya. Anggotanya kayak tadi rumah siapa aja. Nanti kalian isi, terus kalian kirimkan ke Google Classroom ya. Nanti sama Ibu dibuatkan formnya. Sama yang bagian nomor rumahnya juga. Nomor rumahnya di sini disesuaikan sama titik koordinatnya. Kayak tadi misalnya, nah deh kita lihat dulu. Misalnya, Ibu mau tahu rumahnya Wati itu nomor berapa sih? Berarti kita cari tahu dulu titik koordinatnya. Titik koordinat itu kan X, Y ya. Kemarin udah kita pelajari. Nah, berarti dari X-nya dulu, X-nya itu 2, Y-nya 3. Berarti nomor rumahnya Wati 23. Kayak gitu, 23. Atau 2,3 juga boleh penulisannya kayak gitu. Terus Ibu gimana kalau misalnya yang negatif? Kayak misal rumahnya Bita nih, dua-duanya negatif. Rumah Bita ada di negatif 2 sama negatif 2. Masa iya Bu nomor rumah negatif? Sebetulnya di situ kan yang ditanya nomor rumah, jadi boleh aja misal ditulisnya 2,2. Atau misal kalian mau, aku mau sesuai aja deh biar gak pusing nanti nyarinya. Mau negatif 2 sama negatif 2 boleh ditulisin kayak gitu. Oke? Paham ya tugasnya ya? Paham, Bu. Paham. Gimana Putri sama Ica paham tugasnya? Bu. Paham, Ibu. Paham. Oke. Kita lanjut. Coba lihat. Nah, di sini ada koordinat yang tadi nih. Koordinat kartesius yang tadi. Sekarang pertanyaannya, jika saat ini Harry berdiri di tempat yang sesuai dengan denah di atas, di mana coba Harry? Oh ini ya. Harry itu berarti ada di RT 3 atau kuadran 3. Oke, ini Ibu suaranya jelas nggak? Atau putus-putus? Jelas, Bu. Jelas. Oke, share screen-nya masih ada? Masih, Bu. Oke. Nah, Ibu ulang ya. Jika saat ini Harry berdiri di tempat yang sesuai dengan denah di atas, tentukan
tentukan maksudnya jarak dari sumbu X, sumbu Y, dan kuadrannya Heri, Asep, Dedi, dan Wati. Nah, di sini sama Ibu udah dikasih contoh nih. Heri, kalau Heri itu jarak dari sumbu X-nya itu 6 satuan. 6 satuannya dapat dari mana, Bu? Kemarin kan kita udah belajar tuh. Ya, kalau dari X itu berarti dari sini. Yang bagian X-nya ini 6 satuan ya. Oke. Sementara jarak dari sumbu Y-nya itu 5 satuan. Dilihatnya dari mana, Bu? Dari sumbu Y-nya ini ada 5. Nah, kuadrannya juga tadi kita udah belajar kalau kuadran yang di sebelah sini itu berarti kuadran 3. Berarti kita tuliskan di sini kuadran 3. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Gimana Putri? Nampaknya Putri sudah mulai agak goyah nih fokusnya. Gimana Putri? Ada yang mau ditanyakan? Ngerti, Bu. Ngerti, oke. Ica, aman Ica? Aman. Aman. Masih aman lah ya, oke. Sekarang Ibu mau minta nih, yang mau jadi Asep siapa coba? Yang mau jadi Asep? Saya aja, Bu. Amalina, oke. Amalina silakan. Jarak dari sumbu X-nya berapa tuh, Asep? Kalau yang X-nya berarti negatif 4. Yang jarak Hmm, sumbunya positif 3. positif 3. Kuadrannya kuadran 2. Oke, udah yang tadi yang Y sama kuadrannya udah tepat ya, Malina. Tapi untuk yang jarak dari sumbu X-nya itu negatifnya nggak usah dibawa. Jadi kayak langsung 4 satuan aja. Kayak gitu. Iya, Bu. Oke, oke. Oke, makasih ya Malina. Sekarang yang mau jadi Dedi siapa? Putri, Putri, aku oke. Gimana Putri? kalau yang Dedi, Mm-mm. eh, su, ja- Gimana? terus kalau sumbu Y-nya itu 1, Sumbu Y-nya terus 1. kuadrannya 1, 2, 4, kuadran 4. Kuadran 4. Oke, tadi yang jarak dari sumbu X-nya boleh diulang, Putri? Di Ibu putus-putus soalnya. Sumbu X-nya 4, Sumbu X-nya sumbu 4. Y-nya 1. Oke. Kuadrannya? Kuadran 4. Oke, pinter Putri. Makasih Putri. Betul ya jawabannya. Sama, Sekarang Bu. yang Wati. Oke, silahkan. Satu lagi nih, berarti Ica ya. Silahkan Ica. Wati berapa nih Baik, Wati? Ibu. Kalau Wati jarak dari sumbu X-nya 2, Mm-mm. terus jarak dari sumbu Y-nya 3. Oke. Kalau untuk kuadrannya kuadran 1, Bu. Oke, pinter. Makasih ya Ica, jawabannya betul ya. Jawabannya semuanya betul. Gimana, ada yang mau ditanyain dulu nggak dari sini atau udah paham? Paham. Paham, Paham, Bu. Ibu. Oke, siap. Kita lanjut ya. Nah, mari bernegosiasi. Jeng, 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 jeng. Setelah ini akan ada tugas. Kayak Ibu ubah di sini jadi tugas individu aja ya, karena kan kita pembelajarannya daring dan susah juga kalau mau ketemu. Akan susah juga, akan repot juga mungkin ya. Jadi di sini sama Ibu diganti jadi tugas individu ya. Berbasis proyek yang harus kamu kerjakan, yang harus kamu kerjakan. Sebelumnya, oke, karena ini individu, jadi kita nggak usah bikin kelompok ya. Di sini juga anggota kelompoknya nggak perlu. Terus diskusikan dan tentukan alur pengerjaannya. Nanti kalian tentukan alur pengerjaannya kayak gimana. Kayak misalnya mau nentuin di mana nyari apa buat proyeknya. Misalnya kayak titiknya mau di mana atau letak mau pakai rumah siapa nih. Kayak di nomor 3 nih. Tentukan lokasi untuk dijadikan ilustrasi denah proyek dan waktu pengerjaannya. Misalnya, Ibu, saya mah nggak mau ribet, saya maunya rumah saya aja yang jadiin apa daerah rumah saya aja yang jadiin denah proyeknya. Boleh, berarti nanti di sini daerah rumah siapa rumah saya, masa rumah saya, misalnya rumah Amalina, berarti daerah rumah Amalina. Terus kira-kira waktu pengerjaannya berapa lama?
1 hari, 1 jam, 2 hari, boleh nanti di sini ditulisin aja. Oke, alurnya juga berarti di sini kalian tentukan aja. Misalnya, kalau kalian nggak mau di daerah rumah kalian misalnya tentuin di daerah rumah mana gitu. Berarti mencari tempat dulu. Udah nyari tempat, berarti nanti kalian baru bikin denahnya. Misalnya kayak gitu ya. Oke? Oke, alurnya udah. Nah, sekarang yang terakhir. Bentar, ini kayaknya ada yang kelempar nih, Putri. Kendala sinyal kayaknya Putri ya. Kita tunggu Putri dulu ya. Bentar. Untuk diskusinya, tentukan tenggat waktu atau deadline-nya. Halo Putri, udah gabung lagi? Halo? Kayaknya Putri udah gabung ya, tapi masih loading kayaknya. Oke, sekarang karena ini jadinya tugas individu ya, Ibu mau tanya aja nih ke kalian, kira-kira deadline-nya mau kapan dikumpulinnya? Minggu depan aja, Bu. Minggu depan, Ibu. Udah Minggu depan. Oke, ya udah minggu depan ya. Berarti Ibu nanti tulis di di Google Classroom-nya minggu depan ya. Oke, udah deh. Minggu depan dikumpulkan denahnya ya. Nah, ini dia tugasnya. Nah, ayo jadi detektif. Cari tahu letak dari bangunan di lingkunganmu, kemudian ilustrasikan hal tersebut menggunakan denah berbantuan koordinat Kartesius. Lalu presentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, nah ini tuh kayak gimana Bu? Nanti sama Ibu dijelasin dulu ya. Maksudnya itu, misalnya nih kayak gini, kalian bikin kayak gini nih. Kalian bikin kayak gini, koordinat Kartesius buat denah rumah. Jadi disesuaikan, misalnya rumahnya Amalina tuh ada kayak di sini, anggaplah rumah Wati gitu kan. Nah, terus tetangganya Amalina teh misalnya Putri sama Ica. Nah, Putri misal rumahnya ada di sini, Ica rumahnya ada di sini. Jadi kayak gitu, dibikin koordinat kayak gini. Atau misalnya Ibu dan saya rumahnya di komplek luas, boleh ditulisin semua boleh. Itu nilainya juga akan lebih besar mungkin ya poinnya, nanti akan Ibu pertimbangkan juga. Gitu. Nanti dibagus-bagus mau jadi gambar rumah atau misal mau jadi warna-warni, boleh banget. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu dari tugas proyeknya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Oke, nah dari sini kalian udah kebayang belum kayak gimana nanti penugasannya? Ada yang, penugasannya, pengerjaannya, udah kebayang belum? Ada yang mau berpendapat dulu? Kebayang kayak, iya Bu, nanti saya mau di rumah saya, terus nanti hal pertamanya itu saya mau misalnya nentuin dulu yang mau misalnya letak RT-nya, ada rumah siapa aja, nanti saya tentuin dulu, atau misal saya mau tanya ke Pak RT Bu, di RT sini ada rumah siapa aja. Sebetulnya nggak semua ya, misalnya kalian cuma tulisan rumah tetangga kalian juga boleh. Kayak gitu. Ada yang mau menceritakan dulu rencananya mungkin? Ibu pengen tahu nih, kayak gimana? Ayo, kok pada diem? Ibu tunjuk aja ya. Nanti aja, Ibu, nanti aja. Kok nanti aja? Ibu kan Belum pengen tahu. kepikiran. Ibu Ya udah pengen deh, tahu. kalau Gimana? kalau Putri nanti iya yang tadi kata Ibu mau tanya ke Pak RT. Bapak Amput kan Pak RT, jadi tinggal tanya ke Papa. Oh, tinggal yang apa-apa gampang ya berarti ya. Gampang. Oke, ya udah deh. Kalau Ica sama Malina, apakah udah ada idenya? Udah ada, oh nanti aku mau gini, 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 gini. Gitu. Udah jelas gitu terstruktur gimana? Sudah, Ibu. Udah, Sudah, Ibu. sudah. Oke. Oke, ya udah. Sekarang kita ke selanjutnya. Nah, di bagian sini nanti diceritakan ya kendalanya itu kayak gimana dan cara mengatasinya. Karena ini balik lagi ini kan tugas individu ya, berarti tidak
per kelompok. Jadi kalian tulis aja kendalanya, misalnya Pak RT-nya susah dihubungi, atau misalnya pas saya mau survei hujan terus Bu, jadi nggak bisa. Kayak gitu. Oke, tapi sekarang Ibu mau tanya dulu, ini nih, seberapa senang sih kamu dengan pembelajaran ini? Dimulai dari Ica dulu deh. Ica, coba dari 0 sampai 10. Ica seberapa senang sih sama pembelajaran ini? Ica mah cuman 9 Bu ngasihnya. Cuman 9. Kenapa tuh? Karena nggak terlalu bisa matematika, Bu. Oh gitu. Jadi agak apa ya, nggak pede mungkin ya? Iya begitu. Oke, sekarang coba Amalina, berapa nih nilainya nih? Kira-kira seberapa suka sih? Seberapa 11 senang? Bu kalau boleh. 11, widih. Kalau yang tadi kurang pede, yang ini pedenya jauh ya. Ini kepedean mungkin. Tapi nggak apa-apa, bagus-bagus. Kok bisa ngasih angka 11? Kenapa tuh? Soalnya 10-nya buat materi hari ini, satunya buat Ibu. Ah, kamu. Ya Allah. Ayo, wae. Oke, sekarang terakhir. Aduh, maaf. Sekarang yang terakhir, Putri. Seberapa senang dengan pembelajaran ini? Coba. Putri 10. 10. Wih, kok bisa ngasih 10? Kenapa tuh? Karena kan tadinya nggak ngerti. Jadi Hmm. ngerti. Makasih Ibu. Ah, sama-sama. Ih, seneng deh. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya ya. Nah, mari kita kuis. Jeng, 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 jeng. Untuk mengetahui pemahamanmu akan sistem koordinat kartesius, coba kerjakan kuis di bawah ini ya. Nah, karena ini udah Ibu share, jadi nanti kalian tinggal klik aja di sini. Dan di situ juga udah Ibu kasih tenggat waktu. Ini Google Classroom-nya nanti beda ya buat kuisnya. Nanti Ibu kasih Google Classroom-nya, kalian kerjain. Oke. Dah, setelah itu kesimpulan. Tuliskan hal apa saja yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau cerita tentang apa aja yang didapetin tentang pelajaran hari ini? Ada yang mau cerita? Kayak tadi misalnya Putri dari yang nggak ngerti jadi ngerti, Bu. Terus apalagi coba Ibu pengen tahu. Atau misalnya Ibu saya ada saran. Nanti pembelajarannya harus lebih banyak animasinya gitu, lebih banyak gambarnya. Atau hilangin angkanya, Bu, karena saya nggak suka matematika. Ya jangan ya. Jangan kayak gitu ya. Ada yang mau ngasih kesimpulan di sini? Gimana? Ayo. Ayo berani bicara, Boleh, Bu. ayo. Sok siapa? Amalina? Boleh, Bu. Sok, mangga. Gimana? Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran kali ini kan belajar koordinat, Bu. Jadi kita bisa tahu seputar koordinat dan cara membacanya juga. Terus nanti kan ada tugas individu yang mengharuskan kita menggambar. Dan nah, di sekitar rumah kita, nanti kan saya mau datang ke tiap rumahnya nih mau nanya. Saya jadi tahu kalau misalnya di komplek tuh ada banyak orang yang tinggal di sana. Terus nanti saya bisa kenalan sama anak-anaknya. Bisa ngajak main PS, Bu. Oke, berarti bisa nambah apa ya, pertemanan juga ya, jadi bersosialisasi juga berarti dari pembelajaran ini. Oke, makasih ya Malina. Ada yang mau nambahin dari Putri atau Ica? Silahkan. Kurang lebih sama sih, Bu. Oke, kalau dari Putri gimana? Iya, sama juga sih Ibu. Tapi kan tadi Amalina bilang kalau jadi senang bisa ketemu tetangga. Tapi kalau Putri karena si apa si rumah-rumah itu kan banyak, terus luas juga kan Ibu. Jadi kata Papa, boleh nggak Ibu kalau nggak semua si tugasnya itu nggak semuanya ditulisin si nama-namanya rumah. Boleh, boleh. Ibu ngerti Disesuaikan kan? aja. Iya, disesuaikan aja ya. Oke. Siap Ibu. Oh, Udah alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, gimana nih secara keseluruhan? Apakah masih ada yang mau ditanyakan dulu, atau masih ada yang belum jelas, atau udah cukup? Cukup, Bu, cukup. Udah Cukup. cukup Oke, Ibu. Ibu izin stop share ya.
Oke, apakah udah ini? Udah melihat wajah Ibu? Udah Ya, melihat Bu. wajah Ibu? Oke. Masih Oke, karena tadi Bu, seperti masa depan. oh my God. Oke. Makasih loh ya. Ibu jadi terharu dari tadi, aduh, diberi pujian, Ci. Oke, terima kasih ya buat pembelajaran hari ini. Ingat, jangan lupa tadi ada tugasnya. Yang tadi kita nulisin nulisin anggota dari kuadran. Oke, kemudian nomor rumah atau titik koordinatnya. Setelah itu tugas proyeknya. Kemudian yang terakhir kuis dan juga menuliskan tadi tuh kesulitannya apa saja sih waktu melakukan tugas proyek. Oke, jangan lupa dikumpulkan ya di Google Classroom, nanti sama Ibu di-share, dibikin formnya. Oke, kita cukupkan aja ya untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Gue leave Zoom ya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Dadah, kasih, Ibu. Ibu. Dadah. Terima kasih.